Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Gita Putri Iswari dengan NIM 1813041017 kelas 6A Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hukum tentang anatomi fisiologi manusia. Simak videonya. Baik, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan anemia? Nah, anemia merupakan kondisi di mana seseorang kekurangan eritrosit atau menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal yang dipatok untuk perorangan. Pertanyaan selanjutnya yaitu uraikanlah macam-macam penyakit anemia dan faktor penyebabnya. Yang pertama ada anemia karena kehilangan darah. Nah, setelah mengalami pendarahan, dalam 1-3 hari tubuh dengan cepat mengganti plasma darah yang hilang, tetapi konsentrasi eritrosit masih rendah. Anemia karena kehilangan darah disebabkan oleh tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik sehingga organ tubuh tidak mendapatkan asupan sel darah merah dan oksigen yang cukup membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Yang kedua yaitu anemia aplastik, di mana sumsum tulang mengalami keadaan aplasia, yang berarti fungsi sumsum tulang tersebut berkurang. Misalnya terjadi pada seseorang yang terpapar pada penyinaran sinar gamma atau ledakan bom nuklir. Pengobatan yang menggunakan sinar X yang berlebihan, zat kimia dan obat-obatan tertentu. Nah, jenis anemia ini disebabkan oleh faktor kelainan genetik yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Selanjutnya ada anemia megaloblastik atau anemia karena kegagalan pematangan. Karena disebabkan kekurangan vitamin B, asam folat, dan faktor intrinsik dari mukosa lambung. Dan yang terakhir ada anemia hemolitik. Sebenarnya ada bermacam-macam eritrosit yang abnormal, kebanyakan karena faktor keturunan sehingga eritrosit ini sangat rapuh dan mudah pecah sewaktu eritrosit melalui kapiler, terutama sewaktu melalui limpa. Walaupun jumlahnya normal, tapi karena eritrosit jenis ini hidupnya sangat singkat, sehingga dapat terjadi anemia yang parah. Penyebab dari anemia ini selain karena faktor keturunan, yaitu disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 atau kobalamin dan vitamin B9 asam folat. Beberapa macam anemia ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, spherositosis herediter, yaitu eritrosit sangat kecil dan bentuknya lebih spheris daripada berbentuk bicocave. Sel ini mudah pecah sewaktu melewati kapiler limpa. Selanjutnya ada anemia sel bulan sabit. Anemia jenis ini dapat dijumpai 0,3-1% pada orang-orang berkulit hitam di Afrika Barat dan di Amerika. Eritrositnya ternyata mengandung tipe hemoglobin yang abnormal yang disebut dengan hemoglobin S atau HbS. Nah, HbS ini disebabkan adanya susunan rantai beta yang abnormal pada Hb tersebut. Jika HbS ini berhubungan dengan kontraksi oksigen yang rendah, maka Hb akan mengkristal dan mengendap. Kristal-kristal yang mengendap ini akan memperbanyak bentuk-bentuk sel, lebih menggambarkan bulan sabit daripada bentuk bikonkaf. HbS yang mengendap ini akan merusak membran eritrosit, sehingga eritrosit menjadi lebih rapuh dan terjadilah anemia yang parah. Selanjutnya ada tulasemia atau anemia coli atau anemia laut tengah. Nah, anemia ini merupakan anemia herediter jenis lain, di mana sel-selnya tidak mampu membentuk rantai polipeptida alfa dan beta dalam jumlah yang mencukupi untuk membentuk hemoglobin. Jadi, sintesis hemoglobin sangat tertekan. Sistem hemopoiesis menanggapi dengan membentuk eritrosit yang besar atau makrosit, tapi Hb yang sedikit atau eritrositnya kecil, mikrosit, dan rapuh. Eritrosit ini akan sangat mudah pecah sewaktu melewati kapiler di jaringan tubuh. Dan terakhir ada erythroblastis fetalis. Anemia jenis ini disebabkan oleh eritrosit dengan positif di dalam fetus diserang oleh antibodi yang berasal dari darah ibu yang Rh negatif. Antibodi ini menyebabkan eritrosit fetus menjadi sangat rapuh sehingga bayi yang dilahirkan menderita anemia yang parah. Selanjutnya yaitu korelasikanlah faktor penyebab anemia dengan cara pencegahannya. Faktor penyebab anemia berbagai macam sesuai dengan jenis dari anemia tersebut. Ada yang karena kekurangan sel darah merah,
akibat terpapar sinar X, kekurangan vitamin, asam folat, dan faktor intrinsik dari mukosa lambung, dan lain sebagainya. Dan cara pencegahannya itu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengurangi mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin B12 yang berlimpah, rutin mengkonsumsi bahan makanan kaya asam folat, dan memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh. Cara pencegahannya sesuai dengan penyebab dari anemia yang diderita oleh pasien itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengobati anemia? Nah, cara mengobati anemia harus diarahkan pada penyebab anemia itu sendiri. Di antaranya yang pertama transfusi darah, yang kedua pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh, dan yang terakhir mengkonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan leukemia dan apa penyebab dari leukemia? Nah, leukemia adalah suatu penyakit neoplasma yang mengenai sel dari sistem hematolimfoitik dengan karakteristik infiltrasi sel leukosit ke darah, sumsum tulang, dan jaringan lainnya. Hal itu dapat menyebabkan terganggunya homeostatis tubuh sehingga terjadi gangguan pada berbagai sistem organ. Nah, leukemia ditandai dengan pergantian elemen sumsum tulang normal oleh sel darah abnormal atau sel leukemik. Penyakit leukemia disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti dari perubahan yang terjadi, namun beberapa faktor berikut diduga dapat meningkatkan risiko terkena leukemia. Adapun faktor risiko yang dimaksud meliputi yang pertama memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia, yang kedua menderita kelainan genetik seperti Down syndrome, yang ketiga menderita kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia, yang keempat memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi, dan yang terakhir bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia misalnya benzena. Pertanyaan selanjutnya, apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Jika dapat, bagaimana caranya? Nah, penyakit leukemia dapat disembuhkan pada jenis leukemia tertentu, hanya dengan minum obat secara teratur. Namun, sulit pada penderita berusia lebih dari 65 tahun karena kondisi fisik yang tidak cukup sehat menerima pengobatan yang intensif. Cara pengobatan leukemia salah satunya adalah kemoterapi. Nah, pemberian obat anti kanker merupakan tindakan utama untuk mengeliminasi sel-sel kanker dalam tubuh. Regimen kemoterapi leukemia dan pemberian dosis pada pasien berbeda-beda sesuai dengan jenis leukemia tersebut, berat badan, dan tinggi badan pasien yang apabila terjadi kesalahan dapat menimbulkan ketidaktepatan terapi yang diberikan kepada pasien leukemia. Selain itu, dapat juga diberikan transplantasi sel darah merah pada penderita leukemia untuk menggantikan sel yang hancur akibat kemoterapi tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimanakah gejala-gejala seseorang yang mengalami penyakit thalassemia. Nah, cara mengetahui bahwa seseorang menderita thalassemia itu yang pertama memiliki riwayat keluarga dengan thalassemia atau transfusi berulang. Yang kedua, gejalanya bervariasi, yang paling sering ditemui yaitu pucat atau lemas akibat anemia. Yang ketiga, melalui pemeriksaan darah dapat ditemukan kadar Hb yang rendah, kadar MCV dan MCH yang rendah, hasil analisa Hb yang abnormal. Yang keempat, pemeriksaan genetik dilakukan melalui pemeriksaan DNA. Mereka yang mengidap thalassemia memiliki sedikit kadar hemoglobin yang berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tingkat oksigen dalam tubuh pengidap thalassemia pun ikut rendah. Berikut adalah beberapa gejala yang dapat dialami oleh tubuh kekurangan oksigen, yaitu mudah mengantuk, letih, pingsan, dan sulit bernafas. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi thalassemia tersebut? Nah, thalassemia ini merupakan kelainan genetik yang berkepanjangan, sehingga perawatannya perlu dilakukan seumur hidup. Penderita thalassemia akan melalui transfusi darah berulang untuk menambah sel darah yang kurang. Pada kasus thalassemia yang parah, dokter mungkin akan menganjurkan penderita untuk melakukan transplantasi sumsum tulang. Tetapi tidak semua penderita thalassemia membutuhkan transfusi darah.
Penderita thalassemia minor hanya memerlukan pemeriksaan rutin dan transfusi darah pada kondisi tertentu, misalnya setelah melahirkan atau operasi. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja dalam pembuatan video ini. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Like a bird on a tree,